SMA Negeri 1 Patok, unggul dalam IMTAK dan IPTEK, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Selamat datang dan bergabung dengan kami dalam program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Patok, Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bersama saya, Bupat Newton, saya akan menyampaikan materi remaja berkarakter. Sekarang kita harus tahu dulu, siapakah remaja itu? Kalian remaja bukan ya? Kita lihat dulu pengertiannya. Remaja itu adalah masa anak-anak dengan masa dewasa. Antara itu adalah remaja. Usianya menurut BKKBN adalah 10 sampai 19 tahun. Kalian usianya berapa? Sekitar 15, 17, 18, ya kan? Jadi kalian adalah remaja. Sekarang kita lihat remaja Indonesia. Ini ya, dari 2010 sampai 2050. Berapa tuh jumlahnya? Kita lihat nih. Tahun 2020. Nih. Berapa ya? Hampir 50 juta remaja di Indonesia. Sampai 2050 besok itu hampir 60 juta. Wow. Keren kan? Kita lihat. Gimana kalau remaja bertambah itu bagaimana ya? Remaja bertambah banyak, bagus. Karena apa? Karena sebagai potensi sumber daya manusia. Yang kedua adalah sebagai aset penggerak pembangunan bangsa. Tapi itu adalah remaja yang berkualitas. Konsekuensinya berarti bagaimana menjadi remaja yang sehat, remaja terdidik, remaja yang berkarakter. Oke, darah muda, darahnya para remaja, gitu kan lagunya. Nah itu, sekarang kita lihat remaja yang bagaimana kita. Kamu yang suka nongkrong, tawuran, atau yang kedua, ikuti fashion masa kini, atau yang ketiga, gaya gaul, senang musik, pacaran, atau yang lagi galau-galau cinta, atau masanya senang belajar. Pilih sendiri ya, termasuk yang mana kamu, karena yang Kak tahu adalah diri kamu sendiri. Oke, sekarang remaja berkarakter itu apa? Karakter itu bukan hanya sekedar penampilannya yang keren, alim dan sebagainya, tetapi berkarakter itu berkepribadian, berperilaku, berwatak. Nah, ini kita lihat yang berkarakter unggul itu yang seperti apa, yaitu yang religius, sehat, cerdas, dan produktif. Nah, religius yang bagaimana ya? Untuk menjadi remaja yang religius, pasti butuh perjuangan. Step by step, atau seperti tangga ya, kita pelan-pelan nanti akan menuju ke puncaknya. Religius itu adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan. Ciri-ciri remaja religius yaitu punya agama. Kalian semua pasti punya agama. Semua agama itu adalah mengajarkan suatu kebaikan. Remaja yang tekun ibadah. Ibadah itu tidak nunggu kalau sudah tua. Yang kedua yaitu berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Misalnya jujur, nggak nyontek gitu ya. Nggak suka misuh-misuh. Siapa yang suka misuh? Tuh, sekarang kita tahu kan
Kalau religius tuh nggak suka misuh. Yang ketiga yaitu terus berusaha, jangan putus asa, bersyukur, jangan lupa. Ya, jadi kalau pas gagal jangan sedih-sedih banget lah. Ya, jangan takut gagal. Remaja harus punya nyali. Tanamkan hidup itu hanya sekali, namun harus berarti. Ya, terus berikutnya yang sehat. Remaja yang sehat itu yang seperti apa? Remaja yang sehat itu adalah remaja yang no rokok. SMA Patok juga melarang siswanya untuk merokok, khususnya di lingkungan sekolah. Nanti kalian belajar tata tertib akan tahu. Terus no miras, minuman keras. Terus berikutnya adalah no narkoba, ya. Terus juga no seks bebas. Oke. Nah, simak nih. Agar tetap sehat gimana? Bangun pagi, olahraga jangan lupa. Walaupun kalian belajar di rumah, tapi harus bangun pagi. Ya, sholat subuh. Terus kalau yang muslim ya pasti harus sholat subuh. Terus sarapan tidak boleh lupa. Terus makan yang asuh, jangan asal makan, yaitu makan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Banyak begadang, nggak boleh itu, ya kan? Jangan main sampai malam, siangnya tidur, itu namanya kalong. Nah, terus pola hidup bersih, jangan jorok. Tiap hari harus mandi pagi, walaupun tidak pergi. Oke, lanjut. Yaitu, sekarang kamu ini ya, di masa remaja itu rawan untuk ada penyakit HIV/AIDS, aborsi, PMS. Kenapa? Karena di masa remaja itu adalah usia SMP SMA itu sudah mengenal pacaran. Nah, tetapi sebenarnya itu belum masanya. Ya, maka kalau yang nggak punya pacar nggak apa-apa. Pegang prinsip no pacar, no cry. Ya, waspadai, hindari sebelum terlanjur semua penyakit ini. Oke. Berikutnya adalah sehat sosial. Menjalin interaksi sosial dan komunikasi, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan, tidak menyendiri dan egois. Jadi kamu harus berinteraksi, berkomunikasi sama lingkungan. Jangan hanya di rumah terus menyendiri karena punya HP mojok, seharian main game atau chattingan. Ya, jadi gunakan HP atau sarana yang lain untuk yang tepat. Berikutnya adalah sehat psikologis. Mampu mengendalikan pikirannya, menggali potensi, minat, bakat, serta lebih fokus untuk merencanakan, berusaha dan melakukan yang terbaik untuk masa depan. Jadi, kalau kalian di SMA Pado, itu kan ada pelajaran nantinya keterampilan. Ada jahit, ada masak, ada teknisi komputer. Nah, jadi kalian bisa belajar itu. Misalnya komputernya rusak, kita benahi sendiri, dicoba. Pengen masak apa, dicoba. Pengen jahit baju. Nah, jadi semua potensi yang ada pada kalian kembangkan. Semua dari kita punya potensi yang mungkin kita belum tahu. Ya. Minimal kamu tahu kegemarannya aja dulu. Ya. Nah, berarti kita belajar untuk menjadi yang berkarakter tadi, yaitu selanjutnya yaitu cerdas. Oke. Apa itu cerdas?
Cerdas itu adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan mudah dipahami. Terus, ini loh, ada 3 hal yang menghambat seseorang itu cerdas, yaitu gak bisa, gak mau, males kalau disuruh apa, gak bisa bu, gak mau males kamu sering gak bilang gitu? Nah, itu adalah hal yang membuat kita kurang cerdas. Jadi itu yang perlu kalian tahu. Terus menjadi cerdas di usia emas, masih gini. Kita lihat gambar. Ini kita lihat. Pas remaja, mereka tuh belajar rajin. Pas sudah saatnya bekerja, kerjanya enak, duduk-duduk. Tuanya ceria, sukses. Kalau pas remajanya itu tiduran, malas. Nah, itu pas saatnya bekerja menjadi pencari kerja, job wanted, sangat susah mencari pekerjaan. Tuanya juga menyedihkan. Maka tentukan masa depanmu dari sekarang ya, karena masa depan itu menentukan adalah masa sekarang, bukan tiba-tiba enak. Ya. Berikutnya nih, coba kalau kamu males belajar atau malah gak lulus SMA, ketemu temannya lama, sekarang kerja di mana? Nah, terus kan malu, belum bekerja bro, lulus SMA aja enggak, mau kerja apa? Tuh ya, jadi kita harus menggali kemampuan kita, sekolah yang benar, ya kan? Tetapi di saat seperti ini kita juga tidak boleh putus asa. Karena apa? Orang itu tidak harus menjadi pegawai, ya. Jadi tidak harus bekerja pada orang, tapi juga bisa berwirausaha. Maka yang paling penting adalah niat, tekad, kerja keras, itu penting. Dan yakin bahwa kita pasti bisa. Oke, kita lanjut ya. Cerdas itu yang bagaimana? Yaitu yang berpikir tepat, berjiwa leadership dan entrepreneurship, berkreativitas, berinteraksi sosial. Kalian itu sebenarnya sudah pinter-pinter berpikir tepat, atau lebih jelasnya adalah kamu berpikir cepat. Kalau ditanya pas saat terlambat datang sekolah, kenapa kamu terlambat? Itu bu, tadi itu di jalannya rame, ada apa bla bla bla. Kamu bisa menjawab, padahal mungkin kamu kesiangan, ya kan? Nah, itu sebenarnya kamu udah berpikir cepat dan tepat ya dengan hal itu, ya. Jadi kamu sudah cerdas. Berikutnya adalah jiwa leadership adalah pemimpin. Kamu setiap orang adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Dan entrepreneurship adalah jiwa wirausaha. Berikutnya adalah kreativitas dan mampu berinteraksi. Nah, dari semua itu, saya yakin bahwa kalian termasuk orang yang cerdas. Sekarang, produktif. Produktif itu yang seperti apa? Produktif itu adalah kemauannya kuat, berkarya, dan banyak mendatangkan hasil. Remaja produktif itu adalah bisa memanfaatkan waktu, bergerak dalam hal positif, penuh karya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu. Bagaimana tahu kita bisa menjadi remaja yang produktif? Kiatnya yang pertama, bangun. Kenapa kita harus bangun? Wake up ya. Bangun pagi itu penting. Semua dimulai dari awal. Jadi kita bangun pikiran kita, orientasi kita, arah dan tujuannya jelas. Nah, itu berwawasan dan belajar. Punya inisiatif dan melakukan suatu perubahan. Berpartisipasi dalam prestasi. Jadi kita selalu ingin berprestasi. Selalu punya
keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Oke. Ini berkarya selagi muda. Sekarang ya, kita perlu selalu menggali ilmu sebanyak mungkin. Ilmu itu tidak hanya didapat dari sekolah, bisa baca buku sendiri, baca koran, majalah, internet. Kita ambil sarana-sarana itu untuk belajar. Terus berani mencoba berkarya. Ya. Cari kesempatan dan peluang. Coba kamu lihat sekarang di grup WA banyak sekali di status-status orang WA itu adalah jual beli. Itu adalah menggunakan kesempatan di era masa sekarang. Jangan malu berjualan. Oke? Lakukan apa yang kalian bisa. Fokus dan tekun kalau sudah melakukan. Nah, bergegaslah untuk masa depan yang cerah. Oke ya. Jadi berikutnya adalah jadilah remaja yang punya iPad BB, yaitu iman, I-nya iman, tadi udah dijelaskan adalah religius, kita harus religius. Berikutnya adalah pendirian teguh, akademis atau cerdas tadi, terus berdharma, bakti atau bermanfaat bagi orang lain, terus bermasyarakat, berkarakter. Itulah, jadi ya, kita harapan Ibu terhadap kalian semua yaitu kalian menjadi orang yang berjiwa muda, tetapi orang yang berkarakter, yang punya iPad dan BB. Ya, harapan Ibu kalian sukses untuk menuju menjadi remaja berkarakter dan sukses ke depannya. Karena kita ada iman, ada religius, maka suksesnya tidak hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Semoga materi Ibu yang singkat ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.